Welcome back di Family Sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bray, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di daerah Mesuji, Lampung tentang pembunuhan seorang siswi SMK yang ditemukan dalam kondisi bersimpah darah di dalam semak-semak. Dan mirisnya nih, tanpa menggunakan celana dalam. Hampir sebulan kasus ini berjalan, hingga akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan ini. Nah, bagaimana kronologi dari kasus ini? Langsung aja yuk kita simak skuy videonya. Yo Bray, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Bray. Ya pemirsa, lagi-lagi ada kabar yang mengenaskan. Ada seorang siswi kelas 10 di SMK 1 Tanjung Raya di Mesuji, Lampung yang ditemukan tewas meninggal dunia. Seorang siswi SMK di Mesuji, Lampung ditemukan tewas dengan kondisi separuh tak berbusana Selasa malam. Di tubuh korban juga ditemukan sejumlah luka. Pada awal kisah ini, hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar jam 16.00, warga Dusun Tanjung Makmur, Desa Margamulyo, Kecamatan Mesuji Timur, digemparkan dengan penemuan jasad seorang gadis muda di dalam parit. Penemuan ini pun bermula ketika ada 3 remaja yang sedang mencari burung di perkebunan karet desa setempat. Nah, di tengah-tengah aktivitasnya nih, salah satu remaja tanpa sengaja melihat ada sosok tubuh seorang wanita di dalam parit dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Nah, penemuan ini segera dilaporkan ke warga sekitaran, sehingga warga pun menjadi gempar dan bergegas ke lokasi penemuan jasad tersebut. Nah, setelah mendapati adanya jasad wanita yang sudah tidak bernyawa, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Dan polisi yang menerima laporan langsung bergegas datang ke lokasi temuan. Saat di lokasi temuan, polisi segera melakukan identifikasi dan olah TKP guna mencari bukti dan petunjuk atas kematian jasad wanita yang belum diketahui identitasnya itu. Melihat kondisi jasad wanita itu nih, kuat dugaan jika korban ini merupakan korban pembunuhan. Lantaran ditemukan beberapa tikaman pada bagian tubuh, diantaranya punggung leher, wajah, bahkan ada dugaan juga jika korban ini telah dinodai, karena terlihat dari pakaiannya yang sudah terkoyak dan bersimbah darah. Mirisnya, saat korban ditemukan tanpa mengenakan celana dalam dan masih mengenakan seragam sekolah. Selain itu, ada motor di dekat tubuh korban, yang diduga motor tersebut milik korban. Dengan adanya petunjuk seragam sekolah yang dikenakan oleh korban, pihak kepolisian langsung melakukan konfirmasi penemuan tersebut. Yang diketahui, korban mengenakan seragam sekolah SMKN 01 Tanjung Raya Mesuji, Lampung. Pihak sekolah pun langsung membenarkan tentang penemuan tersebut. Dan korban ini bernama Anggi Lestari, yang berusia 16 tahun. Sebelum penemuan itu, saat jam 15.00, keluarga dari korban datang ke sekolah untuk menanyakan keberadaan dari korban, karena hingga sore hari, korban ini tidak kunjung pulang ke rumahnya. Berdasarkan dari keterangan pihak sekolah, jika sebelumnya korban ini sedang mengikuti ujian kenaikan kelas, dan saat pergi ke sekolah, korban mengendarai motor. Guna memastikan dari penyebab kematiannya, pihak kepolisian pun melakukan evakuasi menuju ke RSUD Raga Begawe Garam Mesuji. Lalu, selanjutnya, jenazah dari korban dipindahkan menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan autopsi. Dan dari hasil identifikasi ditemukan adanya cairan bening di tubuh korban yang menguatkan jika korban ini bukan hanya korban pembunuhan, melainkan korban penodaan juga. Nah, diketahui juga nih jika korban Anggi ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan masih duduk di kelas 1 SMKN Tanjung Raya. Berdasarkan keterangan Yasman, paman korban, jika sebelum ditemukan tidak bernyawa ini, Anggi ini masih berkomunikasi dengan ibunya dan mengatakan jika dirinya akan pulang sekolah pada jam 10 pagi selepas ujian sekolah. Yasman pun mengungkapkan jika lokasi ditemukannya Anggi ini bukanlah jalan yang biasa dilalui oleh Anggi Lestari. Biasanya korban ini berangkat dan pulang bersama dengan temannya. Namun karena sedang ujian dan waktu ujiannya pun berbeda, sehingga korban berangkat dan pulang sendirian. Bahkan Yasman menduga jika pelaku pembunuhan adalah perempuan. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 7 orang saksi, diantaranya kepala sekolah, keluarga, warga, satpam sekolah, dan teman sekolah dari korban.
Pada sisi lainnya, setelah menjalani proses otopsi, pada hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024, jenazah Anggi ini dikeluarkan dari ruang forensik pada pukul 19.35 dalam keadaan terbungkus bersih dan sudah dikafani. Lalu dikembalikan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan di TPU Tebing Tinggi. Selain pelaku pembunuhan yang masih menjadi misteri, kini publik juga mulai mempertanyakan nih, siapakah mantan kekasih dari korban ini. Lantaran dalam akun TikTok miliknya nih, ada unggahan terakhir dari korban yang menjadi sorotan netizen. Anggi sempat mencurahkan isi hatinya terkait mantan pacarnya yang berisikan keingatan tentang kenangan-kenangannya dan berakhir menjadi kisah. Anggi menceritakan tentang mantan kekasihnya itu yang sangat peduli dan sangat pengertian. Bahkan hubungan keduanya pun telah direstui oleh kedua keluarga. Tetapi hubungan keduanya harus putus lantaran keegoisan dirinya. Demi meringankan kesedihan dari keluarga korban, pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024, Kapolres Mesuji memberikan tali kasih sebagai wujud bela sungkawa dengan memberikan santunan seperti bingkisan yang diterima oleh ayah korban. Selain itu, polisi juga berjanji akan mengusut kasus ini dengan tuntas. Dan di tengah-tengah penyelidikan polisi, muncul nih sebuah video dari akun TikTok Endau. Di dalam video itu, dirinya mengaku sebagai pelaku pembunuhan, bahkan menentang polisi untuk menangkapnya. Pria itu mengatakan, intinya gak ada yang bisa nangkap gua, karena gua ahli dalam bersembunyi. Pak Pol, lagi ngapain ya? Pasti lagi tidur nih. Maklum, semalam habis begadang. Unggahan tersebut sontak nih menjadi heboh, dan polisi segera melakukan penelusuran terkait siapa pemilik akun itu. Nah, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, polisi berhasil menangkap orang yang mengaku telah membunuh Anggi. Namun setelah diselidiki, ternyata nih pria itu tidak terlibat pada pembunuhan Anggi dan hanya untuk konten saja agar viral. Nah, pihak kepolisian kembali nih melakukan penyisiran lokasi yang berjarak 500 meter dari tubuh korban ditemukan. Nah, polisi mencari ponsel milik korban karena diduga kuat nih di dalam ponsel itu banyak petunjuk yang bisa mengungkapkan kematian dari korban. Namun sayangnya nih, ponsel Anggi tidak berhasil ditemukan. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 22 orang saksi. Selain mengambil keterangan, polisi pun mengambil sampel DNA. Ada dari saksi, termasuk teman laki-laki dari korban Anggi, guna mencocokkan DNA yang ditemukan di tubuh korban. Upaya polisi untuk mengungkap kasus ini menemukan jalan buntu lantaran kurangnya bukti dan saksi serta petunjuk lainnya. Polisi mengaku terus bekerja maksimal melakukan penyelidikan. Nah, seiring berjalannya waktu nih, polisi mendapat laporan dari warga mengenai rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV itu, terlihatlah korban Anggi diboncengi oleh seorang pria. Dari laporan tersebut nih, pihak kepolisian pun mulai melakukan identifikasi siapakah sosok pria tersebut yang terakhir bersama dengan korban. Nah, rekaman CCTV itu juga menjadi kunci polisi yang sangat berarti. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, polisi mempelajari dan menganalisa sosok pria itu. Menurut keterangan keluarga, korban ini tidak mudah menyerahkan motornya jika bukan pada keluarga. Bahkan korban pun nggak mau diboncengi jika bukan dengan keluarga dekatnya. Sehingga susunan puzzle misteri kematian dari Anggi ini pun mulai mengerucut nih. Pelaku pembunuhan ada di lingkungan keluarga terdekat dari korban. Nah, dari hasil penyelidikan selama 1 bulan itu, polisi akhirnya berhasil menyimpulkan jika sosok pria tersebut berinisial H. Dan diketahui sosok pria ini sudah menghilang. Bahkan pada saat dimakamkan, terduga pelaku tidak hadir. Dan itu menguatkan jika pria ini ada hubungannya dengan kematian Anggi. Setelah polisi melakukan serangkaian pelacakan, polisi berhasil nih mengetahui keberadaannya, yakni berada di Desa Beruge, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pihak kepolisian pun segera meluncur untuk melakukan penangkapan. Pada hari Senin malam tanggal 1 Juli tahun 2024, pria berinisial H ini berhasil ditangkap. Selain itu, polisi pun berhasil mengamankan barang bukti sajam yang digunakan untuk membunuh korban Anggi. Mirisnya yang ternyata pria itu merupakan paman dari korban yang bernama Herman. Bukan hanya Herman, namun istrinya pun turut diperiksa yang merupakan adik dari ayah korban. Tertangkapnya pelaku Herman ini sontak nih membuat publik menduga-duga apa yang menjadi motif pada pembunuhan tersebut. Mulai dari motif hutang ekonomi dan asmara. Jika motif asmara, ada yang menduga pembunuhan ini karena pelaku kesal telah ditolak oleh korban Anggi. Yang diketahui ini, korban Anggi ini merupakan kembang desa karena parasnya yang sangat cantik dan membuat Herman pamannya ini jatuh hati kepadanya. Pelaku dikabarkan sempat melamar korban, namun lamaran itu ditolak oleh korban dengan alasan pelaku sudah tua. Penolakan itu membuat pelaku pun merasa kesal dan marah.
Lalu dia menjemput korban. Nah, yang awalnya pelaku ini berencana membawa kabur korban hingga akhirnya terjadi pembunuhan. Sejak tertangkapnya pelaku Herman ini, banyak nih isu yang beredar di tengah masyarakat. Pihak kepolisian pun meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang, jangan terpancing isu yang gak jelas dari mana sumbernya. Nah, polisi juga meminta nih untuk sabar menunggu hasil pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, akhirnya diketahui nih motif sebenarnya, yakni pelaku Herman ini diduga ingin menguasai harta korban lantaran faktor ekonomi. Pelaku Herman sedang membutuhkan uang, dan yang menjadi targetnya adalah Anggi, keponakannya sendiri. Pelaku ini menyangka jika korban Anggi membawa uang ke sekolah, lalu pelaku menghubungi korban dengan berdalih meminta diantarkan ke suatu tempat. Korban yang gak curiga akhirnya mau nih mengikuti permintaan dari pelaku selaku pamannya itu. Nah, pada saat korban dan pelaku melintas di perkebunan karet, pelaku menghentikan laju motornya dan meminta paksa uang yang dibawa oleh korban dengan mengambil dompet di dalam tas korban. Korban Anggi sontak melawan dengan kuatnya. Perlawanan dari korban membuat pelaku memukul korban. Kekerasan fisik yang dialami oleh korban membuat korban berteriak meminta tolong, hingga membuat pelaku ini menjadi panik. Lalu pelaku mengeluarkan sajam pisau dan langsung menikam tubuh korban. Nah, di saat korban sudah tidak berdaya nih, disitulah pelaku menodai korban. Setelah puas, korban yang udah bersimpah darah nih langsung ditinggalkan begitu aja di dalam parit semak-semak perkebunan karet. Hingga akhirnya korban ditemukan dan pembunuhan pun terungkap. Nah, pelaku sendiri bisa dikatakan luput dalam penyelidikan polisi. Bahkan pada saat polisi melakukan pencocokan tes DNA, pelaku ini nggak diperiksa. Mungkin karena pelaku ini termasuk orang yang nggak dicurigai. Hingga setelah polisi mendapatkan rekaman CCTV, barulah nih kasus ini terungkap. Pelaku Herman terjerat dengan pasal berlapis, salah satunya pasal pembunuhan berencana dan pasal perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal yakni pidana mati. Sorry Bray, gua kok secara pribadi terkait motif pelaku ini melihatnya lebih condong niat pelaku ini bukan untuk menguasai harta korban deh, melainkan ingin menodai korban. Karena kan tadi diberitakannya korban ini sempat ditolak cintanya oleh si Anggi. Makanya mungkin korban kesal. Tapi yang bawa ngotak juga lah. Lu itu kan pamannya, lu itu kan udah tua, lu udah punya bini. Buset, masih aja lu mau ngehantem ponakan lu sendiri. Man. Udah tua tuh banyak-banyak berdoa, taubat. Lu malah nyikat keponakan lu, aduh. Tapi itu asumsi gue ya, kalau menurut kalian tuh bagaimana? Oh iya, untuk korban juga nih, kita doakan semoga adik Anggi ini husnul khotimah dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya udah Bray, sekian dulu nih cerita kisah kita kali ini. Ambil hikmah baiknya ya dari kisah ini dan buang buruknya. Dan jangan lupa bantu support gue ya dengan cara like dan subscribe channel gue ini, karena itu bisa membuat gue lebih semangat membuat kontennya lagi. Dan mohon maaf juga nih ya bila masih banyak kesalahan. Maklum masih baru. Ya udah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di next video berikutnya. Bye bye.